Olahraga memang menyehatkan, tapi jika dilakukan berlebihan, justru bisa mengacaukan sistem reproduksi tanpa kamu sadari. Selama ini kita diajarkan bahwa olahraga adalah kunci hidup sehat. Memang benar, tapi seperti semua hal baik dalam hidup, jika dilakukan berlebihan, manfaatnya bisa berubah menjadi risiko. Salah satu dampak yang jarang dibahas tapi sangat nyata adalah gangguan kesuburan akibat olahraga ekstrim atau overtraining. Overtraining bukan sekadar olahraga yang sering, tapi kondisi ketika frekuensi, intensitas, dan durasi latihan melebihi kapasitas tubuh untuk pulih. Dan salah satu sistem yang paling cepat terdampak adalah sistem hormon, khususnya hormon reproduksi. Ini bisa terjadi pada pria maupun wanita, bahkan saat tubuh terlihat bugar di luar. Mari kita ulas tuntas satu persatu bagaimana olahraga berlebihan bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. 1. Olahraga berlebihan mengganggu keseimbangan hormon seksual. Ketika tubuh mengalami stres fisik kronis akibat latihan intens yang berlebihan, sumbu hormon HPA, hipotalamus hipofisis adrenal, akan terpengaruh. Ini memicu peningkatan kortisol dan penurunan gonadotropin, dua hal yang sangat penting dalam proses reproduksi. Studi dari Journal of Clinical Endocrinology dan Metabolism tahun 2020 menyebutkan bahwa aktivitas fisik ekstrem menurunkan kadar luteinizing hormone (LH) dan follicle stimulating hormone (FSH) yang penting dalam produksi sel telur dan sperma. 2. Pada wanita, amenore fungsional hipotalamus akibat latihan berat. Wanita yang berolahraga terlalu keras dan terlalu sering berisiko mengalami amenor hipotalamus fungsional, yaitu hilangnya menstruasi karena otak berhenti mengirim sinyal ke indung telur. Ini bukan karena gangguan organ, tapi akibat tubuh menganggap sedang dalam kondisi stres berat. Studi dari Fertility and Sterility tahun 2019 menunjukkan bahwa pelari jarak jauh wanita, pesenam, atau atlet dengan massa lemak sangat rendah sering mengalami gangguan menstruasi, bahkan hilang total selama berbulan-bulan. 3. Amenore jangka panjang bisa mengganggu kesuburan. Jika tubuh terus-menerus dalam mode survival, maka sistem reproduksi dianggap tidak prioritas. Akibatnya, ovulasi berhenti dan kemungkinan hamil menjadi sangat kecil. Bahkan jika siklus haid masih muncul, tidak selalu diikuti ovulasi yang sehat. Ini disebut anovulasi. Studi dari Human Reproduction Update tahun 2020 menjelaskan bahwa meski menstruasi tampak normal, kadar progesteron pada wanita overtrained tetap rendah, menandakan kualitas siklus yang buruk. 4. Pada pria, penurunan testosteron dan gangguan spermatogenesis. Latihan berlebihan menyebabkan peningkatan kortisol kronis yang menekan produksi testosteron. Ini tidak hanya menurunkan libido dan energi, tapi juga menurunkan jumlah dan kualitas sperma. Studi dari European Journal of Applied Physiology tahun 2021 menunjukkan bahwa pria yang melakukan latihan ketahanan ekstrim selama lebih dari 10 jam per minggu mengalami penurunan kadar testosteron total dan penurunan motilitas sperma hingga 40% dibanding kelompok kontrol. 5. RED-S, sindrom ketidakseimbangan energi pada atlet. RED-S, Relative Energy Deficiency in Sport, adalah kondisi di mana asupan kalori tidak cukup untuk menutupi kebutuhan energi akibat aktivitas fisik yang sangat tinggi. Dampaknya bukan hanya ke berat badan, tapi juga ke sistem reproduksi, imun, tulang, dan psikologis. RED-S bisa menyebabkan penurunan hormon estrogen dan testosteron secara drastis. Studi dari British Journal of Sports Medicine tahun 2018 menyatakan bahwa RED-S kini diakui sebagai penyebab infertilitas pada banyak atlet profesional, terutama wanita. 6. Massa lemak yang terlalu rendah bisa menghentikan fungsi reproduksi. Tubuh membutuhkan lemak sebagai bahan baku untuk produksi hormon seks. Ketika kadar lemak terlalu rendah, tubuh tidak memiliki cukup substrat untuk membuat estrogen atau testosteron. Wanita dengan persentase lemak di bawah 17% sangat berisiko mengalami amenore. Pria dengan lemak tubuh di bawah 6% juga rentan terhadap penurunan testosteron. Ini bukan tentang estetika, tapi soal fungsi biologis. 7. Gangguan psikologis dan stres olahraga bisa memperburuk kondisi. Overtraining tidak hanya melelahkan tubuh, tapi juga pikiran. Stres psikologis akibat tuntutan performa, body image, atau kecanduan olahraga dapat memperparah gangguan hormonal. Studi dari Psychology of Sport and Exercise tahun 2019 menyebutkan bahwa kelelahan emosional dan perfeksionisme dalam olahraga ekstrim berkorelasi dengan gangguan siklus menstruasi dan penurunan libido. 8. Tidak semua olahraga intens berbahaya, yang bahaya adalah tanpa pemulihan.
Yang berbahaya bukan intensitasnya, tapi ketiadaan pemulihan. Tubuh butuh waktu untuk memperbaiki diri, mengatur ulang hormon, dan menyeimbangkan sistem. Latihan intens seperti high intensity interval training atau long run tetap aman jika diiringi hari istirahat yang cukup, asupan nutrisi memadai, dan kualitas tidur yang baik. Studi dari Medicine and Science in Sports and Exercise tahun 2020 menekankan bahwa pemulihan aktif dan nutrisi energi seimbang adalah kunci mencegah efek negatif latihan berat pada sistem reproduksi. 9. Pemulihan hormon bisa butuh waktu berbulan-bulan. Setelah berhenti olahraga ekstrem, tubuh tidak langsung pulih. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan agar siklus haid kembali normal atau kadar testosteron meningkat. Dalam beberapa kasus perlu bantuan dari ahli gizi, psikolog, atau endokrinolog. Studi dari Endocrine Connections tahun 2021 menunjukkan bahwa pemulihan ovulasi pasca amenor hipotalamus bisa membutuhkan waktu hingga 6-12 bulan tergantung keparahan dan lamanya overtraining. Kesepuluh, olahraga harus menyehatkan seluruh sistem tubuh, termasuk reproduksi. Olahraga seharusnya meningkatkan kualitas hidup, bukan mencurinya secara diam-diam. Jika kamu merasa sering lelah berlebihan, siklus haid terganggu, libido menurun, atau justru kesulitan memiliki anak padahal aktif olahraga, bisa jadi tubuhmu sedang berteriak butuh istirahat. Dengarkan sinyal itu. Sehat bukan soal lebih keras, tapi lebih cerdas. Pernahkah kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami gangguan haid atau hormon akibat olahraga ekstrem? Ceritakan di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk edukasi kesehatan yang tidak hanya membakar semangat, tapi juga menjaga keseimbangan tubuh dari luar dan dalam.